Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena telah mengklik video ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk memberikan like dan juga komennya. Dan selamat menyaksikan episode kali ini. Ini adalah kisah tentang seorang gadis yang mengakhiri hidupnya di usia muda, yaitu 13 tahun. Dia mengalami berbagai masalah di dalam hidupnya sedari kecil. Namun ia berusaha untuk tetap bangkit, hingga akhirnya beberapa remaja wanita lainnya mengirimkan sebuah pesan yang mengakibatkan ketakutan terbesar pada dirinya dan membuatnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan inilah Bullies FOS season kedua. Megan Taylor Mayer merupakan seorang gadis yang lahir pada tanggal 6 November 1992. Megan suka anjing, berenang, menaiki perahu, pergi memancing, dan juga musik rap. Megan menderita masalah berat badan, ADHD, dan berjuang melawan depresi. Di kelas 3, dia mulai berbicara dan membahas masalah bunuh diri yang membuatnya harus menemui terapis. Tapi kemudian, hidupannya sudah lebih baik. Dia pindah sekolah, bergabung dengan tim bola voli, dan ia sedang dekat dengan seseorang yang bernama Josh Evans. Josh sendiri berusia 16 tahun, dan dia bertemu dengan Megan melalui aplikasi MySpace. Meskipun dia belum pernah bertemu dengannya, dia memohon kepada ibunya untuk mengizinkannya menambahkan Josh sebagai teman. Dan akhirnya, sang ibu pun mengizinkan sang anak dengan catatan bahwa ia harus melihat dan juga memantau mereka. Megan akhirnya memiliki seorang anak laki-laki yang menyukainya dan menganggapnya cantik. Namun, pada hari Minggu, 15 Oktober 2006, Megan menerima pesan aneh dan meresahkan dari Josh. "Aku nggak tahu apakah aku bisa terus berteman denganmu, karena aku mendengar bahwa kamu tidak terlalu baik kepada teman-temanmu." Dengan panik, Megan yang bingung tersebut menjawab, "Apa yang kamu bicarakan?" Keesokan harinya, Megan membagikan undangan pesta ulang tahunnya yang akan datang di sekolah. Ketika dia sampai di rumah, dia meminta ibunya untuk masuk ke MySpace untuk melihat apakah Josh telah merespons. Ia, Megan, bertanya-tanya, "Kenapa Josh mengira kalau aku jahat? Siapa yang dia maksud?" Ia berpikir mungkinkah Josh salah mengirim pesan. Sang ibu, Tina, masuk ke MySpace dan hanya melihatnya sebentar, karena ia ingin mengantarkan anak bungsunya, Allison, untuk ke dokter gigi. Maka ia segera bergegas untuk pergi. Dia melihat bahwa Megan masih kesal dengan pesan Josh. Ia berkata, "Aku akan melakukannya, Bu. Biarkan aku menyelesaikannya," ujar Megan. Sesampainya di dokter gigi, Tina menelpon dan bertanya, "Apakah kamu sudah log out?" Megan menjawab, "Belum, Bu. Mereka semua sangat jahat kepadaku." Kemudian ibu membalas lagi, "Kamu nggak dengerin ibu ya? Megan, log out sekarang." 15 menit kemudian, Megan menelpon ibunya sambil menangis. "Mereka menyebarkan buletin tentang saya." Buletin itu berisi, Megan Mayer adalah seorang, pelacur. Megan Mayer gemuk. Begitu sang ibu pulang ke rumah, dia bergegas memeriksa komputer dan terkejut dengan bahasa vulgar yang dilontarkan oleh sang anak kepada orang-orang. "Ibu sangat marah atas perilakumu ini," ujar sang ibu. Dan Megan menjawab, "Ibu seharusnya menjadi ibuku. Ibu seharusnya berada di pihakku," teriaknya. Dan kemudian dia pun keluar dari ruangan itu. Ketika dia menuju ke lantai atas, ke kamar tidurnya di lantai 2, ia berpapasan dengan ayahnya, Ron. Dan sang ayah pun kemudian berbicara kepada istrinya dan berkata, "Dia mengatakan kepadaku bahwa beberapa anak mengatakan hal-hal yang buruk tentangnya, dan dia tidak tahu alasan mereka melakukan itu. Aku mengatakan kepadanya bahwa tidak apa-apa dan mereka jelas tidak mengenalnya, dan bahwa semuanya akan baik-baik saja." Megan pun melanjutkan ke kamarnya dan Ron turun ke dapur, di mana dia dan Tina berbicara tentang apa yang terjadi dengan akun MySpace-nya Megan. 20 menit kemudian, sang ibu mulai memiliki perasaan yang tidak enak, seakan-akan sesuatu terjadi kepada sang putri. Kemudian, sang ibu pun berlari ke kamar Megan, dan benar saja, ia menemukan putrinya tersebut gantung diri di lemari. Megan pun meninggal keesokan harinya, tepat 3 minggu sebelum ulang tahunnya yang ke-14. Kemudian pada hari itu, Ron, sang ayah, membuka akun MySpace putrinya dan melihat pesan terakhir yang dilihat oleh Megan. Menurut sang ayah, pesan itu dari Josh yang berkata, "Semua orang di Ovalan tahu bagaimana keadaanmu. Kamu itu orang jahat dan semua orang membencimu. Selamat menjalani sisa hidupmu, dunia akan lebih baik jika kau mati." Setelah kematian Megan,
Tina dan Ron, kedua orang tua Megan, menemui konselor. Dan Tina menghadiri pertemuan orang tua yang kehilangan anaknya karena bunuh diri. Mereka juga mencoba mengirim pesan kepada Josh agar dia tahu betapa berbahayanya perkataan kasarnya itu. Namun akun MySpace milik Josh telah dihapus alias telah hilang. 6 minggu kemudian, salah satu tenaga mereka yang merupakan seorang ibu tunggal dengan putri seusia Megan menelpon dan meminta mereka menemuinya di kantor konselor. Pada pertemuan tersebut, kedua orang tua Megan diberitahu bahwa sebenarnya Josh itu tidak pernah ada, melainkan dibuat-buat oleh orang lain. Dan orang tersebut mengirim suatu pesan, yaitu pesan yang diterima Megan pada malam sebelum dia bunuh diri. Ibu tunggal tersebut yang meminta pertemuan dengan orang tua Megan tadi mengatakan bahwa putrinya merasa bersalah karena menulis pesan tersebut dan tidak berbicara lebih awal. Pada malam Megan gantung diri, wanita yang membuat akun Josh Evans menelpon putrinya untuk memberitahu bahwa telah terjadi sesuatu kepada Megan. Dan dia menyarankan untuk tidak menyebutkan akun MySpace tersebut. Pada hari yang sama, keluarga pembuat akun tersebut mengatur untuk berbicara dengan keluarga Meyer. Terakhir, dalam surat tertanggal 30 November 2006, keluarga tersebut mengatakan kepada Ron dan Tina, "Kami mohon maaf atas rasa sakit yang luar biasa yang kalian alami. Dan kami hanya dapat membayangkan betapa sulitnya hal itu. Kami sangat berbelas kasih kepada Anda dan juga keluarga Anda." Sang ibu, Tina, mengatakan putrinya meninggal karena mengira Josh itu nyata dan dia belum pernah mencoba bunuh diri. Setelah bertahun-tahun memakai kawat giginya, sebenarnya pada hari itu Megan akan melepaskan behalnya. Namun sayang, hal itu tidak terwujud dan dia tentunya sangat menantikan pesta ulang tahunnya. Sang ayah bercerita, Megan dan ibunya pergi berbelanja dan membeli baju baru. Dia ingin membuat pintu masuknya megah dengan saya menggendongnya menuruni tangga. Saya tidak pernah melihatnya menggunakan gaun itu sampai pemakaman. Tidak ada tuntutan pidana yang diajukan sehubungan dengan kematian Megan. Keluarga Myers mengatakan FBI menyelidiki masalah ini, menganalisis komputer, dan melakukan wawancara. Namun, sang ayah mengatakan salah satu hambatannya adalah FBI tidak dapat mengambil pesan elektronik dari hari terakhir Megan, termasuk pesan terakhir yang hanya dilihat oleh sang ayah. Keluarga Myers tidak berencana mengajukan gugatan perdata. Sebaliknya, mereka ingin undang-undang diubah, baik di tingkat negara bagian ataupun federal, sehingga apa yang terjadi kepada anaknya tidak akan lagi terjadi pada orang lain. Sehingga apa yang terjadi kepada Megan di tangan orang dewasa dianggap sebagai kejahatan. Dampak dari situasi ini tentunya sangat menyakitkan. Keluarga Meyer bercerai. Ron mengatakan bahwa Tina sama waspadanya dengan orang tua dalam memantau Megan di MySpace. Namun, dia menyalahkan dirinya sendiri. "Saya mempunyai rasa bersalah yang sangat-sangat buruk, dan ini tidak akan pernah bisa saya ubah," kata sang ibu. Setelah kejadian tersebut, keluarga Megan Mayer kemudian mendirikan Megan Mayer Foundation untuk memberdayakan upaya pencegahan, intervensi, dan pendidikan cyberbullying di seluruh dunia. Dan itulah kisah dari Megan Myers. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kita tidak bisa percaya begitu saja dengan orang lain, apalagi dengan orang yang belum pernah, dengan orang yang hanya kita kenal melalui internet saja. Kita tidak bisa mempercayai orang seperti itu, apalagi identitasnya tidak jelas. Dan itulah kisah dari Megan Mayer. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal semacam ini. Terima kasih telah menyelesaikan episode kali ini. Jangan lupa untuk like dan juga komen, dan ingatlah untuk komen dengan kata-kata yang baik dan tidak menyinggung orang lain. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan episode selanjutnya dari program Bullies Never Dies season kedua ini. Dan marilah kita bersama-sama untuk mencegah perundungan dan merangkul mereka yang mengalaminya. Saya Ridya Ananda, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.